Halo semua, selamat datang kembali di sesi belajar kalkulus kita. Hari ini kita akan menyelami bentuk limit tak tentu yang lainnya, yaitu limit bentuk tak tentu tak hingga dikurangi tak hingga. Oke, sebelum kita melangkah lebih lanjut, mari kita ingat kembali definisi dari limit tak tentu. Nah, yang perlu diketahui bahwa limit tak tentu terjadi saat bentuk limit itu tidak memberikan hasil yang pasti. Nah, ini adalah limit dengan bentuk yang belum menunjukkan nilai pasti. Maka kita menyebutnya itu tak tentu. Kenapa? Karena hasilnya bisa bermacam-macam, tergantung dari konteks fungsinya. Nah, ada macam-macam jenis bentuk tak tentu. Ada ya bentuknya limit tak tentu 0 per 0. Ada tak hingga kurang tak hingga, 0 dikali tak hingga, dan lain sebagainya. Limit tak hingga dikurangi tak hingga terjadi ketika kita menghadapi dua ekspresi yang keduanya sama-sama menuju tak hingga. Yaitu, ya ini adalah ekspresi yang pertama dan ekspresi yang kedua. Itu sama-sama menuju tak hingga. Nah, pertanyaannya, mengapa dikatakan tak tentu? Nah, ini adalah ya, pertanyaan yang bagus karena tak hingga bukanlah angka. Ini beberapa alasan. Yang pertama, yaitu perlu diketahui bahwa tak hingga ini bukanlah angka. Ini adalah persaingan antara dua kuantitas yang terus membesar. Dan hasilnya itu tidak otomatis nol, tapi ya bisa nol, bisa sebuah konstanta, atau bisa juga itu tak hingga lagi, tergantung dari dominasi masing-masing suku. Bisa tak hingganya menuju negatif, atau bisa juga menuju positif. Bisa paham sampai sini? Selanjutnya, kapan bentuk tak hingga, kurang tak hingga ini terjadi? Wait, wait. Nah, pada umumnya, tak hingga dikurangi tak hingga ini sering muncul pada pengurangan dua fungsi yang melibatkan akar kuadrat. Oke, akar kuadrat seperti ini ya. Atau pengurangan eh, dua pecahan aljabar, terutama saat X menuju tak hingga, contohnya seperti ini. Ya, saat X menuju tak hingga positif atau negatif, contohnya seperti ini juga sih. Di sini, contoh soalnya limit fungsi dari akar X kuadrat ditambah X dikurangi X ketika kita mensubstitusikan em, limit fungsinya ketika X menuju tak hingga. Oke, saya tulis ulang di sini. Nah, ini, sorry. Oke, saya tulis ulang. Di sini kita punya soalnya seperti ini. Limit X menuju tak hingga dari fungsi X kuadrat ditambah X dikurangi X. Nah, ketika kita mensubstitusikan nilai X menuju tak hingga ke fungsi ini, maka tak hingga kuadrat ditambah tak hingga dikurangi tak hingga. Maka dia sama saja dengan tak hingga dikurangi tak hingga. Nah, ini adalah eh, ini menunjukkan bahwa pertanyaan ini adalah limit bentuk tak tentu tak hingga dikurangi tak hingga. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita menyelesaikannya supaya bisa mendapatkan hasilnya untuk tidak menunjukkan bahwa ini adalah bentuk tak tentu? Nah, bentuk rasionalisasi ini adalah kita kalikan dengan sekawan. Kenapa? Karena ini mengandung bentuk akar. Oke, bisa perhatikan. Kita punya soal yaitu limit X menuju tak hingga dari fungsi X kuadrat ditambah X dikurangi dengan X. Ya, jadi ini adalah soal kita. Nah,
Ketika kita mau mensubstitusikan X-nya secara langsung, maka kita akan mendapatkan hasil tak hingga dikurangi tak hingga. Oke? Nah, ini bisa perhatikan. Akar dari X kuadrat, itu ya berarti kita mensubstitusikan X-nya, berarti akar dari tak hingga kuadrat ditambah tak hingga sama dengan ini ya, tak hingga, ini tak hingga. Oke. Nah, caranya yang pertama adalah kita menggunakan rasionalisasi, berarti kita kalikan dengan sekawannya. Jadi ingat ketika ya kita punya ekspresi, misalnya kita punya sebuah ekspresi aljabar yang akar A dikurangi dengan akar B, berarti sekawannya adalah, sekawan dari ini adalah akar A ditambah dengan akar B. Yang perlu diketahui bahwa sekawannya adalah tinggal kita mengubah bentuk operasinya. Ketika dia bentuknya pengurangan, kita rubah ke penjumlahan. Dan sebaliknya, ketika di soalnya dia menuliskan penjumlahan, berarti kita kalikan dengan bentuk pecahan dari sekawannya, yaitu adalah bentuk uh, pengurangan. Jadi, kita punya soal di sini adalah eh, akar dari X kuadrat ditambah dengan X, berarti bentuk sekawannya itu adalah, saya menggunakan yang berbeda. Ini bentuk sekawannya adalah X kuadrat ditambah dengan X ditambah X. Nah, ini adalah bentuk sekawan dari soalnya kita. Berarti yang berikutnya adalah kita mengalihkan dengan bentuk sekawan, tinggal menuliskan kembali, kemudian X menuju tak hingga, ini X menuju tak hingga, sorry, X kuadrat ditambah dengan X, ini kurang sampai sini, X, sorry, X dikali dengan bentuk sekawannya, yaitu dalam bentuk pecahan, X kuadrat ditambah dengan X, oke, kemudian ditambah dengan X. Ingat, di sini bentuknya adalah, bentuk operasinya adalah pengurangan, maka bentuk sekawannya adalah kebalikannya itu penjumlahan. Nah, sama juga dengan yang bagian penyebutnya. Oh, jadi akarnya cuma sampai sini aja. Oke. Nah, ini kita sudah mengalihkannya, berubah ke bentuk. Dikalikan dengan bentuk sekawannya seperti ini. Nah, langkah yang selanjutnya ini adalah langkah yang pertama, kemudian langkah yang kedua yaitu kita sederhanakan yang bagian pembilangnya. Yang perlu diketahui bahwa ketika dalam bentuk pecahan, yang bagian atas yang disebut dengan pembilang dan yang bagian bawah yang disebut dengan penyebut. Maka kita memperhatikan yang bagian pembilangnya, saya menggunakan warna yang berbeda. Maka limit dari X menuju tak hingga kita kalikan yang ya ini dikali yang bagian sini dikali dengan yang atas ini pembilang. Maka kalau teman-teman ingat ada salah satu rumus yang seperti ini, A kuadrat dikurangi B kuadrat sama saja dengan A dikurangi B dikali dengan A tambah B. Oke, ini adalah ya A kurang B dikali dengan A tambah B. Nah, kalau perhatikan di sini ini adalah bentuknya, bentuk dari ekspresi aljabar ini adalah A kurang B dikali dengan A tambah B, ya. Jadi mana yang A dan mana yang B? Pertanyaannya. Nah, yang bagian sini adalah yang disebut dengan A dan bagian sini adalah B. Maka kita bisa menuliskannya yaitu adalah akar X kuadrat ditambah dengan X dikurangi dengan yang bagian B-nya adalah X kuadrat per penyebutnya adalah X kuadrat
ditambah dengan X ditambah dengan X. Oke. Nah, itu adalah bentuk dari ketika kita menyederhanakannya, kita sudah mengoperasikan, bentuknya akan seperti ini. Nah, kalau perhatikan, ini akar ketemu dengan pangkat 2, dia akan hilang. Berarti sisanya adalah limit X menuju tak hingga ini, di sisi sebagian X kuadrat, ditambah dengan X dikurangi dengan X kuadrat. Nah, penyebutnya tetap saja. Wait. Oke, penyebutnya berarti tetap saja, sama saja dengan X kuadrat, ditambah dengan X, ditambah X. Oke, maka kalau perhatikan di sini adalah seperti ini ya, dikurangi X kuadrat, ditambah dengan X, dikurangi X, oh ini X kuadrat. Jadi, ini adalah variabel yang sejenis. Koefisiennya sama, yaitu satu. Satu tidak perlu dituliskan. Kemudian variabelnya X, derajatnya sama, yaitu sama-sama pangkat 2. Maka, X kuadrat dikurangi dengan X kuadrat, hasilnya adalah 0. Ini adalah sisa X saja, berarti selanjutnya adalah kita punya, soalnya dia sudah berubah menjadi X per akar dari X kuadrat ditambah dengan X. Oke, ditambah X. Nah, bisa paham sampai sini? Ini adalah ya hasil terakhir yang kita lakukan. Langkah yang selanjutnya adalah oke, tadi sudah sampai di langkah kedua. Langkah ketiga adalah kita mengubahnya ke bentuk tak hingga dikurangi tak hingga. Oke, karena kita punya soal terakhir seperti ini. Limit X menuju tak hingga, kemudian sisanya tadi adalah X per akar dari X kuadrat ditambah dengan X ditambah X. Nah, ketika kita melihat fungsi ini, ketika kita mensubstitusikan nilai X-nya secara langsung, dia sudah berubah menjadi bentuk tak hingga per tak hingga. Nah, cara yang kita lakukan ketika kita menemukan soal yang bentuknya tak hingga per tak hingga, kita menggunakan, kita membagi setiap ekspresi aljabar, setiap suku ini dengan pangkat tertinggi di bagian penyebutnya. Ya, jadi pangkat tertinggi dari penyebut di pangkat tertinggi dari penyebutnya yaitu adalah X. Kenapa di sini ada X pangkat 2 tapi bukan pangkat 2 tapi dia pangkatnya satu saja? Kenapa? Karena akar X kuadrat dia sama saja dengan X. Oke? Nah, berarti kita langkah yang selanjutnya yaitu kita bagi semua suku dengan pangkat tertinggi yaitu X. Maka X per X ini adalah ya X per X pangkat 2 per ini yang di dalam akarnya, dia harus pangkat 2, yang di luar akar pangkat 1. Per X pangkat 2 ditambah dengan X. Oke? Nah, selanjutnya adalah kita mensubstitusikan X-nya secara dari fungsi ini ketika X menuju tak hingga. Maka hasilnya adalah kita ganti nilai X ini dengan tak hingga. Sorry, ya. Ini dia sudah sama, kita ganti ini, tapi X bagi X, dia sama saja dengan satu. Ini sudah satu, berarti ini di bagian sini tetap satu. Kemudian eh, ini X kurang X, X kuadrat kurang X kuadrat sama dengan satu, ditambah dengan satu per X, ditambah dengan satu. Oke, jadi kita punya soal seperti ini. Oh, ini masih dalam bentuk limit X menuju tak hingga. Karena kita harus menyederhanakan. Nah, berarti sisanya adalah satu
dikali 1/akar dari 1 ditambah 1/tahingga sama saja dengan 0 ditambah dengan 1. Berarti ini hasil akhirnya adalah 1 ditambah akar 1 sama dengan 1, sama saja dengan 1, sama saja ya akar 1 dari 1. Berarti ini sama dengan 1 tambah 1 sama dengan hasil akhirnya adalah 1/2. Oke, ini adalah hasil akhirnya. Bisa paham sampai sini? Oke, kalau bisa kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Nah, bentuk soal yang kedua yaitu latihan soal dengan menyamakan bentuk penyebutnya. Bisa perhatikan. Nah, soalnya seperti ini. Kelihatan ke sini. Oke. Nah, di sini kita punya soal limit X menuju tak hingga kita punya X kuadrat X tambah 1 dikurangi dengan X kurang 1 X kuadrat. Oke, jadi ya kita punya soal seperti ini. Langkah yang pertama adalah kita mencoba untuk mensubstitusikan nilai X-nya secara langsung. Maka X di sini adalah tahingga. Maka tahingga kuadrat per tahingga ditambah 1 ini sama saja dengan bentuknya tahingga dikurangi dengan tahingga kuadrat di per tahingga dikurangi 1 adalah tahingga. Berarti ketika kita mau mensubstitusikan X-nya secara langsung, berarti kita mendapatkan bentuk tahingga kurang tahingga. Nah, kalau kita sudah menemukan seperti ini, sorry ini 1 ya. Oke. Langkah yang selanjutnya itu kita menggunakan ya samakan penyebutnya. Oke, ini langkah yang pertama, samakan penyebut dari soal ini. Maka limit X menuju tak hingga kita menyamakan penyebut. Menyamakan penyebut dengan yang bagian sini X kuadrat dikali dengan X kurang 1, ya kan? Terus per X tambah 1, ya X tambah 1 dikali dengan X kurang 1. Kemudian yang bagian pembilang, ya pembilangnya adalah X kuadrat dikalikan dengan yang sini adalah X ditambah dengan 1. Oke, nah bisa paham sampai sini? Nah, ketika kita sudah menyamakan penyebutnya, penyebutnya sudah sama, kita langkah yang kedua adalah kita sederhanakan pembilang dan penyebut. Oke, ingat ini adalah bagian pembilang dan ini adalah bagian penyebutnya. Nah, ketika kita mau menyederhanakan yang pembilang dan penyebutnya, nah ini kalau kita lihat ini adalah X tambah 1 dikali dengan X kurang 1 itu sama saja dia dengan salah satu rumus ya. Ya, ini sama saja dengan ini. Ya, X kuadrat. Tadi kita punya salah satu rumus ketika A kuadrat dikurangi B kuadrat sama saja dengan A kurang B dikali dengan A kurang B dikali dengan A tambah B. Nah, ini ekspresinya sama, berarti yang bagian penyebutnya ini kita sudah rubah. Dia sama saja dengan X kuadrat dikurangi 1 kuadrat atau X kuadrat dikurangi 1. Nah, kita perhatikan yang bagian penyebutnya. Bagian penyebutnya adalah X kuadrat dikali X. Ini pangkatnya 1 dan ini pangkatnya 2. Berarti ketika variabelnya sama X berarti X pangkatnya dijumlahkan. 2 tambah 1, 3. Dikurangi kita kali masuk. X kuadrat kali negatif 1 sama dengan ya. Ini dikurangi dengan X kuadrat. Dikurangi dengan X kuadrat dikali X sama dengan X pangkat 3. Dan min X kuadrat dikali 1 sama dengan min X. Nah, sekarang kita punya soal sudah rubah menjadi ini. Langkah selanjutnya adalah kita menyederhanakannya lagi. Limit
X menuju tahingga. Saya menggunakan ya warna lain supaya bisa membedakan. Oke, misalnya ya. Maka limit X menuju ini tahingga. Oke. Nah, selanjutnya ini kita perhatikan. Ini penyebutnya sudah jadi X kuadrat kurang satu. Kita perhatikan yang pembilangnya. X kuadrat kurang X kuadrat adalah nol. Iya kan? Nah, di sini kita lihat suku ini. Ini adalah koefisiennya satu. Koefisiennya satu berarti negatif satu dikurangi negatif satu adalah negatif dua. Variabelnya X, pangkatnya dua. Berarti yang bagian pembilang dia sama dengan negatif dua X kuadrat. Nah, kita lihat, kita punya soalnya seperti ini. Ketika limit fungsi dari negatif X kuadrat, negatif 2X kuadrat per X pangkat 2, atau X kuadrat dikurangi satu ketika X menuju tahingga. Nah, ketika kita mau mensubstitusikan X-nya menuju tahingga, kita akan mendapatkan tahingga per tahingga. Maka langkah yang selanjutnya adalah kita membagi dengan pangkat tertinggi, ya. Nah, pangkat tertinggi dari penyebutnya. Pangkat tertinggi dari penyebut adalah X pangkat 2. Berarti limit X menuju tak hingga ini min 2X kuadrat per X kuadrat. Bagian bawah juga X kuadrat per X kuadrat dikurangi 1 per X kuadrat. Oke? Nah, ketika kita melihat seperti ini, maka kita sederhanakan lagi. Hasilnya itu adalah oke. Saya menggunakan warna yang berbeda, warna hijau ya. Nah, min 2 ini kita perhatikan di sini ada variabelnya X, pangkatnya 2 berarti X kuadrat kurang X kuadrat, 1, depannya koefisiennya 2, ini sama saja tinggal negatif 2. Terus, X kuadrat dikurangi X kuadrat sama dengan 1 dikurangi 1 per X kuadrat. Oke, nah kita punya, soalnya kita sudah sampai di langkah yang ini, berarti selanjutnya tinggal kita mensubstitusikan nilai X-nya. Kita mensubstitusikan nilai X-nya, berarti X-nya adalah menuju tak hingga, berarti min 2, 1 dikurangi 1 per tak hingga, berarti sama saja dengan ya negatif 2, 1 dikurangi 0. 1 per tak hingga itu ya bagi dengan satu yang semakin membesar tanpa batas berarti dia akan mendekati 0. Dan ini adalah ya hasil akhirnya ini negatif 2 dikurangi 1 sama saja dengan negatif 2. Jadi hasil akhirnya adalah negatif 2. Oke, bisa paham sampai sini? Oke, nah kesimpulan dari bentuk limit tak tentu tak hingga kurang tak hingga, nah ya tak hingga dikurangi tak hingga, yaitu, oh sorry, ya, ya, bentuk tak hingga dikurangi tak hingga terjadi, oke, saya perhatikan, oke. Nah, sebagai kesimpulan, bentuk tak hingga dikurangi tak hingga, ingatlah bahwa
Ya, bentuk ini muncul dari selisih dua kuantitas yang sama-sama menuju tak hingga. Kuncinya adalah mengubah terlebih dahulu ke bentuknya nol per nol atau ya tak hingga dikurangi tak hingga. Nah, strateginya yaitu ada dua. Yang pertama itu kita menggunakan rasionalisasi ketika untuk akar. Kita menemukannya ada bentuk akar dan yang kedua yaitu kita menggunakan ya menyamakan penyebut yang untuk bagian ya pecahannya. Nah, setelah bentuknya kita sudah mengoperasikan atau menyederhanakan dari bentuk itu sesederhana mungkin, maka langkah yang kita lakukan, ya langkah selanjutnya adalah pasti kita akan menemukan bentuk tak hingga per tak hingga atau nol per nol. Maka ketika kita menemukan nol per nol berarti masuk ke faktorisasi atau aturan L'Hopital dan bentuk tak hingga per tak hingga itu kita bagikan dengan pangkat tertinggi dari bagian penyebutnya. Oke, jawab sampai sini. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa contoh soal dari ya bentuk tak hingga tak hingga. Bisa latihan dari soal-soal ini dan bisa tanya di kolom komentar atau melalui chat WhatsApp saya. Selanjutnya, terima kasih eh, sudah mengikuti sesi belajar kita hari ini. Demikian penjelasan tentang limit tak hingga. Semoga mudah dipahami dan membantu teman-teman semua dalam belajar kalkulus. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Terima kasih sudah siap belajar, sudah belajar bersama saya hari ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.